Hai gengs, assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Sebenarnya tadi aku udah sempet live, aku udah sempet sharing juga gitu. Cuman aku baru notice kalau ternyata kalau aku live karena di sini mungkin sinyalnya kurang bagus, antara ekspresi aku sama suara aku duluan ekspresi gitu. Jadi kayak kemarin mungkin kalau ada yang lihat gitu aneh gitu loh. Jadi aku mutusin buat ya udah aku video terpisah aja. Jadi nanti aku upload aja di IGTV gitu. Jadi mungkin yang udah pernah aku sampaikan sebelumnya juga, kali ini aku pengen bahas tentang balance diet mindset. Kenapa aku pengen jelasin tentang balance diet mindset? Minggu lalu kayaknya atau beberapa hari yang lalu aku tuh sempat cek ombak gitu ya ke IG. Aku tanya teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang penasaran gak sih tentang balance diet gitu, karena pas aku live yang kemarin itu ada yang sempat nanya tentang bahas diet dong atau nutrisi kayak gitu, Tehani lebih tepatnya. Nah, kemudian ketika aku cek ombak itu pertanyaan itu rata-rata terbagi dua ya. Ada yang nanyain tentang nutrisinya, ada juga yang nanyain tentang exercise-nya. Cuman yang bikin aku jadi ke insight itu ada satu pertanyaan yang nanya tentang balance diet itu apa sih gitu. Dan ada satu pertanyaan yang juga nanya spesifik tentang gimana caranya biar bisa dapat badan seperti ini. Nah, di kepala aku relate tuh. Oh, kayaknya aku harus ngejelasin dulu tentang prinsip atau mindsetnya balance diet dulu, baru aku bisa ngejelasin nanti tentang nutrisi dan exercise-nya. Kenapa? Karena balance diet itu basicnya adalah healthy goals. Jadi goals-nya itu kesehatan, bukan body goals ya. Jadi goals-nya bukan result, itu sebenarnya bukan tubuh oriented gitu. Ini versi aku ya, versi apa yang aku jalani dan versi apa yang aku yakini gitu, tanpa maksud menjudge diet-diet yang lain, tapi berdasarkan pengalamannya aku gitu. Aku juga bukan ahli, tapi kebetulan aku memang tertarik tentang permasalahan ini dari jauh hari sebelumnya. Dan untuk mendapatkan si balance diet ini tuh aku melewati beberapa tahap, dan tentu aja aku juga pernah ngikutin diet-diet aneh yang kayak gitu. Aku juga pernah ikutin, aku berupaya banget gitu loh untuk pengen dapet body goals tertentu, itu pernah aku lewati. Cuma aku merasa kurang nyaman dan aku ngejalaninnya gak happy gitu, dan aku susah banget untuk maintaininnya. Maka dari itu balance diet ini yang udah aku jalanin selama setahun, 2 tahun gitu, aku ngerasa ini yang paling cocok buat aku, dan kenapa itu aku pengen share gitu. Jadi aku berangkat dulu dari pengalaman aku ya, karena balik lagi tadi ini tuh sebenarnya aku pengen share pengalaman aja, bukan aku ahli ya. Siapa tahu bisa membantu gitu. Awalnya aku itu juga sama, aku tuh orientednya tuh appearance dulu, gimana caranya biar badan aku tuh kayak gini atau kayak gitu gitu. Dan itu aku lakukan dengan banyak cara, mulai dari diet yang sebenarnya gak terbukti baik untuk kesehatan, juga dengan pikiran yang have to gitu. Berat aku harus segini, aku harus begini, dan aku harus begitu gitu. Dan itu buat aku sangat tidak nyaman, karena bikin aku jadi kayak mengatur diri aku untuk sesuatu yang versi aku itu unrealistic gitu. Jadi kayak aku makan harus ini, aku makan harus itu, exercise aku harus segini dalam seminggu. Padahal pola hidup aku itu sangat fleksibel, apalagi dulu ya waktu aku masih kerja di Bandung, itu aku sibuk banget sehingga kadang-kadang tuh aku sampai maksain loh exercise tuh jam 2 pagi, yang akhirnya berpengaruh kepada jam tidur aku, which is itu nggak sehat sama sekali, dan itu udah nggak benar gitu. Jadi maksudnya demi untuk mengejar target-target yang aku bikin sendiri, have to-nya aku itu, aku jadi ganggu jam tidur aku, dan pasti itu akan berdampak ke kesehatan. Demikian juga dengan makan. Mulai banyak keluhan juga dari rekan-rekan, teman-teman gitu, atau juga dari keluarga tentunya, kalau aku tuh makan terlalu diatur sehingga kurang fun untuk ngumpul gitu. Karena suami aku juga tipikal yang suka makan, anak aku suka makan, kayak kita suka kuliner, wisata kuliner yang kayak gitu, itu terganggu gitu. Dan aku mulai merefleksi diri sendiri gitu, apakah ini yang aku pengen jalanin, apakah aku happy dengan ngejalanin kayak gini. Padahal yang aku rasain, kenyataannya setiap hari aku tuh kayak dikejar-kejar sama suatu target yang gak jelas, yang aku bikin sendiri di kepala aku ya, sebenarnya kayak gitu. Nah, dari situlah aku mulai pengen cari diet-diet dan exercise atau bahkan pola pikir yang bisa lebih membantu aku. Jadi aku pengen tahu dulu tentang sehat itu apa. Kalau goal aku sehat ya aku pengen bener sehat gitu, jadi gak larinya kemana-mana. Karena banyak kasus terjadi, termasuk aku ya, dulunya itu ngerasa merasionalisasikan sehat gitu sebagai penutup dari alasan yang sebenarnya gitu. Jadi aku kadang sering ngerasa, kok ini buat gue sehat, gue pengen sehat gitu, tapi di belakang itu sebenarnya enggak, gue pengen kurus, gue pengen punya badan kayak gini gitu. Dan itu menurut aku ya, menurut aku pribadi itu miss banget gitu. Jadi kemudian aku pelajari lah, jadi pelajari itu awalnya untuk keperluan
Cuma aku mengikuti banyak influencer dengan latar belakang yang berbeda-beda dan juga nutrisionis untuk pemakaian aku pribadi. Terus aku juga belajar jurnal-jurnal gitu. Di situ aku mulai notice gitu ya, kok sering berantem ya, fitness influencer juga sering berantem, terus antar pola diet tuh sering berantem loh teman-teman. Jadi kayak terutama vegan sama keto dia suka berantem, dan mereka masing-masing punya loh justifikasi sendiri, mereka punya jurnal dan bisa menjelaskan secara ilmiah, which is bikin aku orang awam bingung, jadi yang bener tuh yang mana gitu. Aku combine lagi lah dengan salah satu nutrisionis gitu ya. Aku suka ngikutin Amy Sharp, itu nutrisionis juga dari British kalau nggak salah. Ada satu penjelasan dia yang buat aku tuh bikin make sense. Jadi kadang kan kita kalau lagi mencari tuh ada satu titik tuh yang bikin zet connect semua gitu ya. Aku nemunya di situ. Pencerahan nih buat aku gitu. Bahwa manusia itu ditakdirkan tuh omnivora, sehingga makin bervariasi yang kamu makan sebenarnya makin potensi nutrisi kamu terpenuhi itu makin tinggi. Tentu dengan catatan-catatan batasan kesehatan yang kita pelajari juga gitu. Jadi makan terlalu banyak daging, terlalu banyak lemak akan ada dampak buat tubuh. Makan terlalu banyak sayur tanpa ada protein yang cukup juga akan berdampak buruk buat tubuh, karena masing-masing itu ada fungsinya. Mengurangi karbo seminimal mungkin ada dampak negatifnya juga ke tubuh gitu, tapi kelebihan juga pasti ada dampaknya seperti obesity dan kelebihan gula gitu. Jadi di situ aku tuh kayak bagi aku ya kayak gitu. Jadi aku ngerasa memang harusnya nggak perlu segitunya gitu. Aku ngerasa bahwa diet itu seharusnya kita ikuti itu dengan santai dan fleksibel gitu. Jadi keseimbangan itu kuncinya gitu. Di situ aku dapat pencerahan mindsetnya di situ gitu. Jadi aku nggak masalah makan karbohidrat, tapi berapakah karbohidrat yang idealnya aku makan untuk orang seusia aku? Kebetulan aku 30 tahunan, jadi aku idealnya makan karbo itu 300 graman gitu, sekian gitu ya, plus minus. Minyak berapa, gula berapa, garam berapa, itu ada aturannya. Nggak perlu saklek, tapi sekitar di range itu. Dan itu targetkan, diniatkan gitu ya, untuk memelihara kesehatan aku, bukan untuk badan aku jadi lean, jadi kering gitu ya, aku ngurangin garam biar aku lean gitu, enggak gitu. Karena kalau buat aku pribadi ya, itu menyulitkan gitu, itu bikin aku jadinya makan guilty feeling, nggak olahraga guilty feeling gitu. Nah aku tuh ingin menghilangkan pemikiran-pemikiran seperti itu, sehingga pada akhirnya aku mempercayai bahwa dengan balance gitu, bertanggung jawab dengan apa yang kita makan dengan tujuan sehat, memelihara karunia yang sudah diberikan Allah tuh, aku lebih santai gitu loh ngejalaninnya gitu, karena target aku tuh sehat. Sebenarnya kalau target sehat itu udah ada angkanya masing-masing ya. BMI ada angkanya, BMR ada angkanya, bahkan muscle itu harusnya ada berapa kilo di usia berapa itu ada angkanya. Kalau mau dicari di Google itu gampang sekali gitu ya, dan itu range-nya cukup jauh gitu. Jadi nggak perlu saklek tok begitu gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya target kita sehat, itu dengan range yang panjang itu bisa fleksibel gitu loh teman-teman. Jadi kayak nggak harus naik sekilo 2 kilo tuh stres, atau turun 2 kilo 3 kilo muscle stres tuh nggak harus kayak gitu. Karena range-nya itu jauh. Kayak BMI kan range-nya 19 sampai dengan 22, which is itu 15 kilo kurang lebih kalau nggak salah. Jadi kita nggak perlu se-stres itu sebenarnya. Nah di sisi lain sebenarnya aku juga nggak pengen nyalahin atau kayak berarti yang body goals tuh enggak. Orang punya konklusi masing-masing, punya alasan masing-masing. Mungkin dia latar belakangnya atlet, atau mungkin dia latar belakangnya appearance itu mendukung sehingga itu menjadi resiko pekerjaan. Kan banyak hal gitu ya. Tapi buat aku pribadi aku ngerasa restricted banget, baik itu exercise ataupun nutrisi, itu bikin aku nggak happy ngejalanin hidup. Sementara pola diet itu harusnya tuh maraton ya, long term gitu, yang aku bisa nikmati seumur hidup aku gitu, achieve sehatnya tapi juga achieve happy mentalnya, juga nggak ngeganggu kegiatan sosial aku lah gitu ya sehari-hari. Dan ini yang aku rasa yang paling bisa aku terapkan gitu. Aku exercise tetap rutin, cuman cenderungnya jadinya intuitif kayak gitu. Jadi kalaupun miss ya udah nggak masalah, bukan yang nggak bertanggung jawab ya, maksudnya bukan berarti ya udah hari ini lupa enggak sih, tetap ada jadwal konsisten, itu kan bentuk pemeliharaan dirinya. Tapi karena hit in-nya udah nggak lagi berat badan, udah nggak lagi bentuk tubuh gitu, aku ngejalaninnya jauh lebih santai. Makan misalnya, hari ini aku rasanya kok minggu ini
nggak ribet. Atau kayak aku lagi kumpul atau lagi liburan, ada acara keluarga, aku makan yang cenderung minim nutrisi, tinggi kalori misalnya, ya nggak masalah, that's the moment occasionally gitu. Tapi nanti untuk kebiasaan sehari-harinya aku maintain lagi. Jadi itu cukup mengurangi guilty feeling aku sih gitu. Dan masalah tubuh itu ngikut, kalau kita makan yang sesuai dengan anjuran gitu ya, nutrisinya juga terpenuhi, exercise-nya untuk aktifnya itu jalan, itu akan ngikut gitu. Badan tuh akan ngikut, ada di range normal. Cuma pastikan ya tadi targetnya tuh sehat, normal, nggak underweight, nggak overweight gitu ya. Karena kalau targetnya bentuk, nah kalau targetnya body goals, misalnya saya pengen kayak model A, model B, model C, atau artis A, artis B, artis, itu susah. Pasti itu pasti kayak jadinya kita mengembangkan have to gitu. Pada kenyataannya tubuh manusia itu sangat berbeda-beda. Cantik relatif, bentuk tubuh relatif. Even kita udah ngikutin banget pola diet dan pola exercise-nya si A, itu belum tentu bisa gitu akan sama seperti itu, karena genetiknya berbeda. Apalagi kalau beda ras ya, itu udah pasti akan sulit gitu. Bentuk tubuhnya berbeda, penyimpanan lemaknya ada di mana juga itu berbeda. Jadi itu yang bikin kita jadi unrealistic gitu ketika diet, bikin stres sendiri gitu. Itu yang aku rasakan gitu. Jadi karena pemikiran itu dan mungkin juga faktor usia gitu ya, aku kemudian menjalankan keyakinan yang aku temukan dari pencarian aku sendiri gitu. Jadi aku merasa keseimbangan itu yang paling penting. Apa yang aku makan itu tentu akan berdampak ke tubuh aku, sehingga aku harus bertanggung jawab. Jadi aku harus gak bisa bablas juga, tapi bukan berarti ketika aku makan sesuatu yang mungkin dalam general orang berpikir tidak sehat itu salah banget, nggak juga gitu. Karena ketika kita makan bisa garam kebanyakan ya, otomatis natrium kita tinggi banget. Itu ada juga kok caranya untuk ngurangin natriumnya, untuk menyeimbangkan lagi itu ada caranya. Jadi tinggal dipelajari. Jadi itu yang bikin aku jadi lebih santai gitu, dan badan yang ngikut gitu. Dan masalah body goals tadi gitu, aku juga menyadari sendiri gitu bahwa tanpa kita sadari itu, khususnya mungkin buat pengalaman aku ya, aku ngerasa sosial media misalnya gitu, atau iklan-iklan dan lain sebagainya gitu ya, informasi yang kita peroleh dari kecil tuh menggiring juga sih buat kita kemudian menentukan oh yang seperti ini yang cantik, oh seperti ini kurus, oh seperti ini yang body goals gitu. Tapi pada kenyataannya itu ternyata tidak gitu. Kenyataannya itu orang itu ya sama kayak kepribadian, unik, tiap badan itu mempunyai kelebihan dan kekurangan yang masing-masing gitu. Ketika orientasi kita dilihat, orientasi kita adalah di angka normal dan segala macam, itu akan keluar sendiri sih gitu. So kan aku udah ngejalanin 1-2 tahunan ini, itu aku benar-benar santai banget gitu dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Karena aku juga pernah kayak menjalankan diet yang restricted, exercise yang restricted gitu. Ini tuh jauh lebih santai dan aku cocok gitu ya, match gitu dengan peran aku sehari-hari di kehidupan aku sehari-hari, dan juga nggak ngeganggu. Jadi bikin aku happy secara fisik dan juga mental gitu. Maka dari itu aku ingin sharing gitu, aku ingin menceritakan, karena bagi aku sampai menemukan ini, pencerahan ini itu nggak mudah gitu ya bagi aku tuh ini melalui proses pembelajaran yang banyak gitu, melalui trial error dan banyak kesalahan juga. Jadi aku ngerasa ini worth it untuk di share. Cuma kadang aku tuh suka bingung karena terlalu banyak, dan ini kan pengalaman bertahun-tahun, informasi juga banyak banget ya. Mungkin tadi sedikit nutrisi aja udah banyak banget, makro, mikro, terus kayak angka-angka BMI, IMF kan banyak. Aku tuh kadang suka kebingungan gitu menjelaskan. Kadang kan orang tuh pengen tahu gimana sih caranya yang bagus tuh gimana, atau teknisnya lah gitu, konkretnya gimana, tapi nggak bisa. Pada dasarnya itu memang kompleks. Jadi pada dasarnya ketika ingin menjalankan diet yang nyaman, yang santai, yang tetap memelihara kesehatan tapi nggak restricted banget, itu sebenarnya membutuhkan informasi dan wawasan yang banyak banget. Jadi mau nggak mau harus belajar dari berbagai sisi, kayak nutrisinya, kalorinya, batasannya. Kalau mau sehat dengan cara yang nyaman tuh ya, kalau aku sih baru menemukan cara itu ya. Aku belum menemukan cara yang benar-benar kamu gini. Karena seperti yang aku bilang, pada kenyataannya kan hidup tuh fleksibel banget ya. Ada tiba-tiba ada acara apa, tiba-tiba aku sibuk, tiba-tiba aku santai. Itu tuh butuh banget fleksibilitas. Aku makan ini dikurangi, aku makan itu, perlu fleksibilitas. Nah, untuk bisa fleksibel dengan spontan kan
harus ada informasinya dulu gitu. Jadi memang bertahap gitu, nggak bisa langsung. Kalau yang mau gampang kan kayak yang Dede itu makan aja apa sih, buah aja misalnya, atau makan aja sayur aja, itu kan gampang ya. Ya udah lo makan sayur aja. Tapi apakah berdampak ke kesehatan nutrisinya, kita bisa benar-benar tahu nggak yang kurang di kita apa, yang lebih di kita apa? Sulit kan gitu. Sehingga karena konsepnya tadi adalah nutrisi, variasi, kesehatan gitu ya, memang informasi itu diperlukan dan itu bertahap. Jadi aku tuh sebenarnya passionate banget gitu, pengen cerita, pengen jelasin gitu, tapi aku bingung karena saking banyak dari mana, dan mungkin aku basicnya juga bukan orang yang recognize ya. Jadi mungkin nanti satu-satu aku jelasin dulu apa nutrisinya dulu kah, apa BMI dulu, apa-apa dulu, nanti aku pikirin lagi, aku mau sharing lagi. Kayaknya emang enakan dipecah-pecah. Kalau dalam satu waktu gitu pasti too much information gitu ya, berat gitu, baru paham, mungkin langsung puyeng gitu. Dan karena aku juga susah gitu ya ngeluarinnya, kalau sekali berat gitu takutnya jumping. Jadi nanti aku akan jelasin satu-satu tentang